Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel kita Beneran Enak. Hari ini aku akan share resep dan cara membuat lapis Surabaya yang ekonomis tapi tetap lembut. Simak terus videonya sampai habis ya. Terima kasih. Kamsahamnida. Pertama, aku mau buat 2 lapisan kuningnya terlebih dahulu. Aku mixer kuning telur. Di sini aku pakai 6 butir kuning telur. Setelah itu aku tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit sambil terus aku mixer. Aku mixer dengan speed terendah dulu, kemudian ke speed yang paling tinggi. Aku mixer kuning telurnya sampai dia berwarna agak pucat dan juga agak kental. Kita mixer kira-kira kurang lebih 10 menit. Kemudian aku tambahkan susu kental manis dan juga vanilla essence. Setelah tekstur dari adonannya seperti ini, kita matikan mixernya. Seperti ini ya. Kemudian aku mixer putih telur. Di sini aku pakai 5 putih telur. Kita mixer dengan speed paling tinggi. Kita mixer sampai dia kaku dan berjejak. Seperti ini ya teman-teman. Kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan margarin yang sudah kita lelehkan dan kita biarkan dingin ke dalam kuning telur dan gula pasir yang sudah kita mixer terlebih dahulu. Kita tambahkan sedikit demi sedikit, kita aduk pelan-pelan. Ini karena videonya saya percepat ya. Tadi margarinnya aku lelehkan dengan cara ditim. Setelah margarinnya semua kita campur, kita sisihkan terlebih dahulu. Masukkan tepung terigu sambil kita ayak. Kemudian kita tambahkan tepung maizena. Dan juga kita tambahkan susu bubuk. Setelah itu kita campur. Lalu kita masukkan ke dalam adonan sambil kita aduk-aduk. Ini tadi adonan kuning telurnya ya. Kita tambahkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk terus. Selanjutnya kita masukkan putih telur yang kita mixer tadi. Kita tambahkan juga sedikit demi sedikit sambil terus kita aduk. Sekarang kita mau masukkan ke dalam loyang. Di sini aku sudah sediakan loyang yang aku lapisin dengan baking paper dan juga aku olesin dengan margarin tipis. Aku bagi 2 adonannya dengan berat yang sama, yaitu sekitar 300 gram. Kemudian aku hentakkan beberapa kali
agar udara yang terperangkap di dalamnya dapat keluar. Sebelumnya aku udah panaskan terlebih dahulu ovennya. Kemudian aku masukkan ke dalam oven dan aku panggang dengan suhu 200 derajat dengan waktu 15 menit pertama itu dengan menggunakan api atas bawah dan 10 menit terakhir itu menggunakan api bawah. Jadi total memanggangnya 25 menit. Tapi teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan oven masing-masing. Setelah 25 menit kita lihat dulu. Ini kuenya sudah matang ya. Kita biarkan dingin terlebih dahulu, jangan langsung dikeluarkan dari loyang. Setelah itu aku mau buat adonan coklatnya. Di sini aku mixer 2 butir telur utuh dicampur dengan garam dan juga SP. Aku mixer dengan speed yang tinggi selama 5 menit. Sekarang kita tes dulu ya. Kalau dia sudah teksturnya seperti ini, kita sudah boleh matikan mixernya. Kemudian kita tambahkan tepung terigu, tepung maizena, dan juga susu bubuk sambil kita ayak. Kemudian kita tambahkan coklat bubuk dan kita aduk. Setelah itu kita tambahkan juga margarin yang sudah kita lelehkan. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Sekarang aku mau tuang ke dalam loyang. Karena adonan yang sebelumnya itu 300 gram, maka adonan coklatnya ini juga aku buat 300 gram agar tingginya nanti sama. Kemudian aku ratakan adonannya dan aku hentakkan beberapa kali juga. Aku masukkan ke dalam oven yang sudah terlebih dahulu aku panaskan. Ini mau aku panggang dengan suhu dan waktu yang sama dengan adonan yang sebelumnya kita panggang. Setelah 25 menit kita keluarkan dari oven. Kita boleh tes kematangannya dengan tes tusuk. Kita biarkan dingin dulu sebelum kita keluarkan dari loyang. Kita buka lapisan baking papernya. Sama halnya dengan 2 lapisan yang sudah kita buat sebelumnya, tapi tadi tidak aku videoin. Kemudian aku balikkan. Karena nanti lapisan coklatnya ini berada di tengah, yang bagian atas yang sudah terbentuk kulit, aku mau kupas dulu kulitnya. Agar nanti selainya bisa menempel sempurna dengan lapisan yang lain. Oke, ini 3 lapisannya sudah jadi, sama tingginya ya. Dan ini lapisan coklat yang tadi sudah kita kupas kulit bagian atasnya. Sekarang kita akan proses mengoles selainya. Kita ambil lapisan pertama dan kita balikkan sehingga lapisan yang tidak terbentuk kulit menghadap ke atas. Nanti ini yang akan kita olesi selainya. Tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal. Di sini aku pakai selai stroberi. Teman-teman boleh ganti dengan selai blueberry atau selai kacang, atau sesuai selera teman-teman. Kemudian kita ambil lapisan kedua. Ini lapisan coklat. Kita taruh di atasnya. Kita rapikan letaknya. Kemudian kita olesi kembali dengan selai stroberinya. Sekarang kita lanjut dengan lapisan paling atas.
Aku letakkan lapisan yang tidak berkulit di bawah dan lapisan yang berkulitnya di atas. Sekarang aku mau rapikan kuenya. Aku kasih baking paper di atas, kemudian aku kasih pemberat dan aku tekan. Aku tekan selama kurang lebih 5 menit aja. Ini juga berfungsi supaya adonannya itu rapi dan juga selainya menempel sempurna. Kemudian aku potong bagian ujung dan bagian samping-sampingnya. Oke, ini lapis Surabayanya sudah jadi. Ini sangat ekonomis karena kita hanya menggunakan 8 telur, tapi teksturnya sangat lembut dan juga enak. Aku akan coba potong dulu. Ini sangat kelihatan ya, teksturnya itu lembut. Sekarang aku mau coba dulu. Rasanya beneran enak. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kita yang terbaru. Terima kasih. Sampai jumpa.